Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita satukan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh Engkau perkenankan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di setiap langkah kami mau jadikan Engkau perlindungan kami. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang mampu menjaga kami Tuhan dengan sempurna. Karena itu, kami mau percaya padamu Bapa. Bersama kita katakan, Engkau perlindunganku, penjaga hidupku. Engkau perlindungan, penjaga hidupku, tempat perteduhan, nyamanlah jiwaku. Hanya Engkau yang kuandalkan. Kau Allah yang setia, kapanpun setia, segala keadaan Kau tetap beserta. Hanya kepadamu aku percaya. Kembali katakan, Engkau perlindungan. Engkau perlindungan, penjaga hidupku, tempat perteduhan, nyamanlah jiwaku. Hanya Engkau yang kuandalkan. Kau Allah yang setia, kapanpun setia, segala keadaan Kau tetap beserta. Hanya kepadamu aku percaya. Ku harus hidup tak bercela di hadapan-Mu, menjadikan satu-satunya bahagiaku, agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu. Sekali lagi katakan bersama, Engkau perlindungan, penjaga hidupku, tempat perteduhan, nyamanlah jiwaku. Hanya Engkau yang kuandalkan. Kau Allah yang setia, kapanpun setia, segala keadaan Kau tetap beserta. Hanya kepadamu aku percaya. Ku harus hidup tak bercela di hadapan-Mu, menjadikan satu-satunya bahagiaku, agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu. Ku harus hidup tak bercela di
bagi aku, agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu, dan pantas percaya padamu, dan pantas percaya padamu. Bapa, kami mau pantas ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk di setiap langkah hidup kami benar-benar mendengarkan arahan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus Bapa. Kami mau dengarkan teguran Roh Kudus-Mu agar kami gak kedapatan bersalah di hadapan-Mu Bapa. Kita katakan bersama, Bapa ajarku pahami rencana-Mu. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku. Namun tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku Kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Kembali katakan, Bapa ajarku. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu
Shalom Bapak Ibu, puji syukur kita ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita semua untuk berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami sejauh ini. Bapa, kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, nasihatilah kami, tegur kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami makin lama makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang teguran. Ini adalah suatu tema yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti bertemu dengan namanya teguran. Baik kita yang menegur atau kita yang ditegur. Nah, pada faktanya setiap kita manusia itu membutuhkan yang namanya teguran, Bapak Ibu. Ya. Teguran kita bisa memahami sebagai sebuah kritikan atau sebuah ajaran atau juga sebuah peringatan. Nah, tentu kalau Bapak Ibu punya seorang anak, ya, tentu akan banyak memberikan ajaran, banyak memberikan peringatan, teguran-teguran kepada anak-anak, ya. Nah, di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, kita membutuhkan yang namanya teguran untuk menjadi manusia yang sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan kita membutuhkan sebuah teguran untuk bagaimana menjadi manusia yang akhirnya bisa diterima oleh sesama kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini Bapak Ibu. Hampir setiap kita itu tidak suka ketika kita ditegur oleh orang lain. Kebanyakan dari kita sulit menerima teguran dengan hati yang baik. Biasanya kita menilai teguran yang diberikan oleh orang lain kepada kita sebagai bentuk pembatasan kehendak bebas kita. Makanya kebanyakan dari kita memberikan respon yang negatif. Respon yang tidak menyenangkan ketika kita ditegur oleh orang lain. Seperti misalnya kita meremehkan, kita justru sakit hati, kita mencela, kita marah dan sebagainya. Karena kita nggak suka kita ditegur. Tetapi faktanya Bapak Ibu, suka tidak suka, terima tidak terima, untuk menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap berada dalam jalur yang benar, kita butuh yang namanya teguran itu. Nah, ada 4 ciri, setidaknya ada 4 ciri orang yang sulit menerima teguran. Ciri yang pertama orang yang sulit menerima teguran adalah ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Karena dia merasa dirinya paling benar, maka ya dia memandang orang lain tuh salah atau tidak benar sesuai dengan versinya dia. Gitu. Nah, orang kalau merasa dirinya paling benar, udah pasti akan jadi orang sombong, Bapak Ibu. Kalau udah jadi orang sombong, maka ketika dia ditegur oleh orang lain, maka dia akan meremehkan. Dia akan mengatakan, kamu tuh siapa sih? Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Ciri orang yang sulit menerima teguran, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Ciri yang kedua orang yang sulit menerima teguran adalah dia menyatakan hanya Tuhan yang bisa menegur saya. Ya. Wah, kok bisa begitu Bapak Ibu? Karena dia sombong tadi. Karena dia sombong,
ya, kemudian dia merasa dirinya paling benar, ya, akhirnya dia mengatakan, tidak ada yang bisa menegur saya selain Tuhan. Nah, tentu hal ini sangat tidak tepat dan tidak benar ya Bapak Ibu. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah bisa menggunakan siapapun, dan Allah juga bisa menggunakan apapun untuk menegur kita. Contoh di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, bagaimana Allah menegur orang malas untuk belajar pada semut misalnya. Ya. Allah menegur orang yang tidak bisa dipimpin, suruh belajar kepada belalang. Padahal kalau kita berbicara soal penciptaan, manusia diciptakan lebih mulia daripada binatang. Tetapi faktanya Allah bisa menggunakan media apapun untuk menegur kita. Ya. Tetapi kalau pada dasarnya kita adalah orang yang sudah sombong tadi Bapak Ibu, kita merasa diri kita adalah orang yang paling benar, dan kita akhirnya meremehkan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa menerima teguran. Nah, itu ciri yang kedua Bapak Ibu. Ciri yang ketiga, orang yang sulit menerima teguran adalah ia berfokus pada siapa yang menegur dia. Orang yang sulit menerima teguran akan melihat siapa yang menegur, bukan apa yang menegur, pesan yang disampaikan oleh orang yang menegur dia. Padahal sekali lagi, Allah pun bisa menggunakan siapapun. Allah juga bisa menggunakan anak kecil untuk menegur kita sebagai orang dewasa. Allah bisa menggunakan orang yang tidak ada pengaruhnya apa-apa, bukan siapa-siapa, untuk menegur kita. Bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau orang yang sulit menerima teguran, dia akan melihat siapa sih yang ngomong. Dia tidak ada levelnya untuk negur saya. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada level-level seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Ya, tetapi orang yang sulit menerima teguran, dia akan berfokus pada siapa orang yang menegurnya, bukan berfokus pada pesan tegurannya itu apa. Nah, kalau kita memiliki ciri ini Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang sulit berubah. Ya. Kita menjadi orang yang sulit untuk berubah. Kita akan sulit menjadi orang yang menjadi lebih baik. Kenapa? Karena tadi kita hanya berfokus pada siapa yang ngomong, bukan pesan apa yang disampaikan. Itu. Nah, yang keempat, orang yang sulit berubah atau orang yang sulit menerima teguran, ia adalah orang yang tidak mau berubah Bapak Ibu. Orang yang tidak mau berubah. Kalau seseorang sulit menerima teguran, maka dapat dipastikan tidak akan ada perubahan dalam hidupnya. Orang kalau mendengarkan teguran, mendengarkan ajaran, mendengarkan arahan, ya, hanya masuk lewat telinga kanan, kemudian keluar lewat telinga kiri, maka hidupnya pasti tidak berubah. Nah, kalau firman Tuhan saja tidak dapat mengubah hidupnya, bagaimana mungkin teguran dari sesama bisa mengubah? Karena itu kita mesti menghindari 4 ciri ini Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita memiliki ciri yang merasa diri kita paling benar. Jangan sampai kita sombong sehingga kita hanya butuh Tuhan yang negur. Kalau bukan Tuhan yang negur, kita nggak mau dengar. Itu jelas salah Bapak Ibu. Ya. Nah, sejatinya Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan dampak-dampak atau akibat ketika kita menerima sebuah teguran atau bahkan menolak sebuah teguran.
Kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh orang yang paling berhikmat. Kitab Amsal menjelaskan bahwa orang yang menolak atau mengabaikan sebuah teguran, maka yang pertama dia akan tersesat. Amsal pasal 10 ayat 17 mengatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, dia tersesat. Orang yang tidak mau menerima teguran, dia pasti tersesat. Dia boleh memiliki kecerdasan, kemampuan apapun, tetapi jangan lupa bahwa kecerdasan dan kemampuan yang kita miliki sifatnya masih terbatas. Artinya kalau kita merasa diri kita paling benar, bisa-bisa kita tersesat dalam kecerdasan kita. Makanya kita butuh teguran Bapak Ibu. Kita butuh sesama kita. Kita butuh Tuhan yang mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita nggak tersesat. Nah, yang kedua, orang yang mengabaikan teguran, dia akan menjadi orang yang dungu. Amsal pasal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dungu itu artinya adalah bodoh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, kata dungu di sini artinya adalah liar, seperti binatang liar yang tidak bisa diarahkan. Nah, orang yang tidak mau menerima teguran, orang yang tidak mau menerima ajaran, itu seperti binatang liar yang tidak bisa dikendalikan. Padahal secara kodratnya manusia diciptakan, diberikan akal budi untuk berpikir. Nah, tetapi kalau orang tidak mau menerima teguran, dia liar, dia seperti binatang liar. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang mengabaikan orang atau orang yang tidak menerima teguran, dia akan mati. Amsal pasal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ya. Kenapa dia mati? Karena dia akhirnya tidak berjalan dalam jalan yang benar. Artinya jalan kehidupan yang dia tempuh adalah jalan yang salah Bapak Ibu. Maka Alkitab mengatakan dia akan mati. Nah, supaya kita tidak mengalami hal seperti ini Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menerima teguran yang Tuhan sampaikan lewat orang-orang atau kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari Bapak Ibu. Tahun 2023 sudah kita lalui bersama-sama. Secara pribadi, tentu Bapak Ibu dan saya secara pribadi mengalami banyak peristiwa realita kehidupan. Jatuh bangunnya kehidupan, suka dukanya kehidupan, kenyamanan dan kesesakan kehidupan. Mari kita belajar. Pasti banyak teguran-teguran yang Tuhan berikan sepanjang setahun kemarin Bapak Ibu. Dan tentunya teguran-teguran yang Tuhan sampaikan itu bisa menjadi sebuah pedoman untuk bagaimana kita hidup di tahun 2024 ini. Karena itu orang yang menerima teguran Bapak Ibu, mereka akan menjadi orang yang bijak. Amsal 15 ayatnya yang kelima. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Kalau kita meresponi teguran dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Orang bijak tidak hanya berbicara tentang orang yang pintar secara logika, tetapi berbicara juga supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu bijak. Makanya kita butuh teguran Bapak Ibu. Teguran itu bagaikan sebuah tongkat petunjuk arah.
jalan mana yang harus kita lalui. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam lubang. Dalam hal ini adalah kesalahan yang sama. Amsal 15 ayat 32 juga mengatakan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Nah, nyambung ya Bapak Ibu ya. Bijak juga ia, memperoleh akal budi juga ia. Sehingga orang yang mau mendengarkan teguran, orang yang mau mendengarkan arahan, didikan, tentu akan menjadi orang yang berhati-hati dalam langkah kehidupannya. Dia akan berusaha sebagaimana mungkin supaya tidak melakukan kesalahan yang akhirnya mengecewakan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, ada satu tokoh yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana meresponi sebuah teguran dengan benar. Tokoh itu adalah Daud. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 diceritakan bagaimana Daud berbuat hal yang keji di mata Tuhan, hal yang jahat di mata Tuhan, di mana Daud mengambil istri orang. Yang pertama, dia mengambil istri orang, kemudian dia menggunakan kekuasaannya sebagai raja untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan, dan yang ketiga adalah dia memerintahkan pembunuhan secara berencana terhadap Uria. Uria adalah prajurit yang setia kepada Daud. Kita bisa lihat bagaimana ketika Daud memanggil Uria dari medan pertempuran, ya, tapi karena istrinya hamil karena Daud, dan Daud menyuruh Uria untuk pulang ke rumahnya supaya bisa beristirahat, makan, minum, dan tidur bersama istrinya, tetapi Uria tidak mau. Uria mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa pulang ke rumahku sedangkan tabut Tuhan dan anak buah Tuhan sedang berperang. Aku tidak akan melakukannya demi hidup dan kenyamanan Tuanku. Itu kata Uria Bapak Ibu. Tetapi Daud akhirnya melakukan pembunuhan secara berencana. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas apa yang dilakukan Daud itu adalah perbuatan yang jahat atau keji di mata Tuhan. Lalu dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 kita bersama-sama membaca bahwa Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menegur Daud. Kemudian Nabi Nathan menggunakan perumpamaan, ya, untuk menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Nabi Nathan ketika datang kepada Daud, ya, mengatakan dengan keras bahwa yang dimaksud dalam perumpamaan tersebut adalah Daud sendiri. Orang kaya yang mengambil domba orang miskin untuk menyambut tamunya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Nabi Nathan menyampaikan perumpamaan ini kepada Daud, Alkitab mencatat Daud begitu marah kepada orang kaya ini. Daud tidak suka perilaku orang kaya ini. Tetapi Nabi Nathan mengatakan, itulah kamu. Nah, Daud terkejut bahwa rencana jahat yang dia lakukan terhadap Uria itu diketahui oleh orang lain Bapak Ibu. Daud marah, kaget. Kok bisa Nabi Nathan bisa tahu bagaimana ini? Tetapi respon Daud luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud tidak berusaha mengelak atau berbohong dengan menggunakan alasan yang logis tentang peperangan terhadap Nabi Nathan. Daud tidak mengatakan, ya wajar dong Uria datang perang kemudian mati. Daud tidak berusaha membuat alasan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Nathan tahu tentang apa yang dilakukan oleh Daud, Daud tidak berusaha menyuap Nabi Nathan dengan memberikan uang kah,
atau upeti atau apapun itu. Daud tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, Daud tidak memberikan sikap yang tidak menyenangkan kepada Nabi Nathan. Bisa saja namanya orang berkuasa, Bapak Ibu, ketika perilaku aibnya itu terbongkar, diketahui, bisa saja dia menggunakan kekuasaannya untuk bunuh si Nathan, bunuh Nabi Nathan. Bisa. Tetapi Daud tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Tetapi yang dilakukan Daud adalah dia menerima teguran yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Dan tidak hanya menerima, Daud menyadari kesalahannya. Alkitab mengatakan Daud menyesali. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, Daud memvalidasi tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan terhadap apa yang dia sudah dilakukannya. Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah sikap yang bisa kita teladani dari Daud, Bapak Ibu, ketika menerima sebuah teguran. Yaitu apa? Kerendahan hati. Sikap kerendahan hati inilah yang membuat Daud tidak mati karena perbuatan jahatnya. Meskipun Allah tetap memberikan konsekuensi, anak dari istri Uria itu mati. Konsekuensi tetap diberikan, tetapi kerendahan hati Daud inilah yang membuat Daud tidak mati. Nah, dari kisah Daud ini kita memiliki sebuah pemahaman bagaimana meresponi teguran dengan baik. Yaitu apa, Bapak Ibu? Dengan sikap rendah hati kita. Alkitab mengatakan, rendah hati adalah karakter yang dituntut oleh Tuhan dalam diri manusia. Mika pasal 6 ayat ke-8. Nah, dengan demikian, maka kalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan menerima teguran sehingga membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Gitu. Luar biasa Daud ini, Bapak Ibu. Dia adalah seorang raja. Dia punya kuasa, tetapi dia punya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru, kata yang senada atau sejajar dengan kata teguran adalah kata hajaran. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang dikasihi Tuhan harus siap untuk ditegur atau dihajar oleh Tuhan? Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-6. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, dia akan mengalami teguran-teguran dan hajaran-hajaran yang Tuhan berikan dalam dirinya. Kita bisa lihat kalau dalam konteks perjanjian lama, orang-orang yang dipakai Tuhan hidupnya tidak ada yang nyaman, Bapak Ibu. Bahkan orang dalam perjanjian baru pun 12 rasul, Nabi Paulus, Rasul Paulus maksud saya, dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan kabar Injil selalu berujung pada penderitaan. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang, Bapak Ibu? Kalau kita mau menjadi orang yang dikasihi Tuhan, maka relakanlah hati kita untuk menerima teguran atau hajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang pasti begini, Bapak Ibu, teguran dan hajaran yang Tuhan berikan kepada kita tidak bermaksud untuk membinasakan kita,
tetapi teguran dan hajaran yang diberikan Tuhan kepada kita bersifat membangun dan membuat kita menjadi bertumbuh dan semakin memiliki kepercayaan kepada Allah yang berkualitas. Karena itu Bapak Ibu, kita butuh yang namanya teguran. Supaya apa? Supaya hidup kita lurus, supaya kita tidak berbuat salah, supaya hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Mari berjuang Bapak Ibu, mari berjuang. Tentu tidak mudah, tetapi ketika kita minta pertolongan Roh Kudus, pasti kita akan dimampukan. Kiranya renungan pada ibadah tengah minggu ini bisa memberkati kita semua dan menguatkan setiap kita. Kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat renungan hari ini. Kiranya renungan ini bisa kami terima, merema dalam hidup kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di lain waktu.